Hai para penikmat cerita horor, semoga kalian sehat selalu ya. Terima kasih yang sudah klik channel ini. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan notifikasinya ya, agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita menarik dari saya. Kali ini saya akan membahas sebuah film yang rilis pada tahun 2019 yang berjudul Perempuan Tanah Jahanam. Di awal film kita diperlihatkan seorang wanita yang bernama Maya, seorang penjaga tol yang kerap dilanda kesialan. Pada malam itu Maya sedang mengobrol lewat telepon dengan temannya yang bernama Dini. Dan pada saat itu juga Maya memberitahu Dini bahwa ada mobil tua yang dikendarai oleh seorang pria yang mencurigakan. Pria tua itu selalu menatapnya dengan tatapan seperti seorang yang mempunyai dendam. Di saat sedang asik mengobrol, tiba-tiba mobil itu pun datang kembali. Maya yang mengenali mobil tua itu, seketika Maya merasakan sesuatu yang tidak enak. Dan benar saja, ketika Maya sedang memberikan tiket masuk, laki-laki itu terus memperhatikan Maya. Beberapa saat kemudian, mobil itu pun harus meneruskan perjalanannya, karena di belakang mobil tua itu ada mobil lain yang sedang menunggu. Namun tak disangka tak diduga, mobil itu malah memberhentikan mobilnya di pinggir jalan. Dan pria misterius itu pun keluar dari mobil lalu berjalan mendekati pos yang ditunggu Maya. Merasa dirinya tidak aman, seketika Maya langsung mengunci pintu dan jendela pos, dengan tujuan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Namun laki-laki itu terus-menerus menggedor pintu pos itu. Dini yang kebetulan mendengar lewat telepon, bergegas memberitahu petugas untuk segera menolong Maya. Karena sudah kesal, Maya pun membukakan pintu jendela itu. Lalu, nama Mbak Rahayu bukan? Bukan, nama saya Maya, itu kan ada tulisannya. Laki-laki itu pun kembali ke mobilnya, dan Maya pun mengira laki-laki itu pergi dari tempat itu. Namun tiba-tiba orang tersebut membukakan bagasi mobilnya dan mengambil sebuah golok yang panjang. Lalu pria itu berlari ke arah Maya dan akan membunuh Maya. Maya pun panik dan langsung lari dari pos itu. Namun apesnya Maya pun malah terjatuh. Dan si pria itu pun langsung menusuk bekas luka yang ada di pahanya itu. Ketika Maya akan dibunuh, untung saja ada petugas kepolisian yang datang ke tempat itu. Karena sudah ditangkap basah, lalu si pria tersebut mengucapkan sepatah dua patah kepada Maya. Kami cuma tidak mau apa yang keluargamu tinggalkan di kampung kami. Tolong musnahkan. Dan pada saat si pria itu akan menebas Maya, polisi pun langsung menembaknya di bagian kepala, sehingga si pria itu jatuh dan tak berdaya. Merasa keselamatannya terancam, Maya memutuskan untuk mencoba berbisnis berjualan pakaian bersama sahabatnya Dini. Namun seiring yang berjalan waktu, Maya merasa bisnisnya tidak berhasil karena kurang peminatnya. Maya pun berinisiatif untuk pulang ke desa asalnya. Setelah ia mendapatkan petunjuk dari sebuah foto, di foto tersebut terlihat orang tuanya yang berada di sebuah rumah besar serta tanah yang luas. Maya berpikir dia bisa menjual tanah warisan yang ditinggalkan orang tuanya di kampung, sehingga bisa merubah kehidupannya menjadi lebih baik. Ditemani Dini, mereka pun pergi ke sebuah desa yang bernama Arjosari, tempat di mana Maya dilahirkan. Di perjalanan, Maya dipertemukan dengan dosen sastra. Tanpa berpikir panjang, Maya pun langsung menanyakan tulisan yang ada di dalam kertas tersebut. Lalu si dosen itu menjawab bahwa tulisan tersebut merupakan pangkal dari iblis atau setan. Namun mantra ini dibuat oleh orang yang jahat. Ketika Maya mau tidur, dia melihat di luar jendela ada 3 anak yang sedang berjajar di pinggir jalan. Singkat cerita, tibalah mereka di terminal pada pagi hari. Lalu Maya langsung menanyakan kepada para kusir delman di terminal tersebut, di mana desa Arjosari berada. Anehnya, para kusir delman tersebut tidak mengetahui keberadaan desa Arjosari. Namun ada salah satu kusir yang bernama Nano. Dia bersedia mengantarkan Maya dan Dini ke desa Arjosari, asal dia mendapatkan bayaran yang lebih. Tampaknya kusir itu mengetahui di mana desa Arjosari berada. Maya dan Dini mengaku sebagai mahasiswa kepada kusir tersebut. Di saat kedua perempuan itu bingung ingin bertemu dengan siapa, Maya memutuskan untuk bertemu kepala desa yang bernama Kisap Tadi. Saat tiba di rumah Kisap Tadi, Maya dan Dini disambut oleh seorang nenek tua yang bernama Nyi Misni. Nyi Misni memberikan tatapan serta gerak tubuh yang seolah menyiratkan sebuah penolakan.
Selain tatapannya yang dingin, sosok misterius Nyi Misni semakin terlihat dan terasa berkat kebaya yang dikenakannya sebagai pakaian sehari-hari, serta logat bahasa Jawanya yang kental. Lalu Maya dan Dini pergi ke rumah peninggalan orang tua Maya yang sangat besar. Setelah pagi tiba, Maya dan Dini merasa heran karena warga desa tersebut memakamkan jenazah setiap hari. Mereka berdua juga merasa bingung kenapa di desa tersebut tidak ada anak-anak. Karena penasaran, Maya dan Dini pergi menghampiri warga. Dan akhirnya mereka bertemu dengan Kisap tadi. Maya pun berkata kalau mereka berdua adalah mahasiswi kepada Kisap tadi. Setelah itu, Maya pergi mencari makanan ke warung. Sementara Dini pergi pulang ke rumah. Di warung tersebut, Maya bertemu dengan penjaga warung yang bernama Rati. Lalu Maya menanyakan perihal rumah tersebut, dan Rati pun menjawab, rumah itu adalah rumah penyakit. Dulu iblis pernah tinggal di situ. Di sisi lain, Dini yang sedang berada di rumah didatangi oleh orang suruhan Kisap tadi. Orang itu menanyakan siapa ahli waris rumah tersebut yang bernama Rohayu. Lalu Dini mengaku sebagai Rohayu kepada dua orang tersebut, dan Dini pun langsung dibawa oleh kedua orang tersebut ke suatu tempat. Dini merasa bahwa dirinya akan diperkosa oleh kedua orang tersebut, dan berkata bahwa mereka jangan memperkosa Dini karena Dini sudah tidak perawan. Kemudian Dini berlari berusaha kabur dari mereka berdua. Dini terjatuh dan pingsan, lalu berhasil ditangkap kedua orang itu. Lalu Sin menunjukkan di mana Dini sedang digantung terbalik. Dini hendak dikuliti oleh kedua orang tersebut. Di sana pun ada Kisap tadi. Lalu Dini mencoba meminta tolong kepada Kisap tadi, dan dia pun hanya diam saja. Tidak lama kemudian, Nyi Misni pun datang dan mengatakan bahwa akan ada yang melahirkan di desa tersebut. Dan Nyi Misni pun langsung menyayat leher Dini dan langsung mengulitinya. Setelah itu, kulitnya dijadikan wayang kulit. Malam itu, di desa itu pun akan ada acara wayang kulit. Maya pun kebingungan kemana Dini pergi. Lalu Maya pun berusaha mencari Dini ke tempat itu. Namun Maya tidak berhasil menemukan Dini. Saat itu, Maya yang sedang mencoba menghubungi Dini, ada seorang anak kecil yang mengatakan, "Ada yang mau melahirkan, lihat yuk." Sin lalu menunjukkan di mana Kisap tadi sedang menunggu kelahiran. Dia berpikir bahwa kutukannya sudah berakhir. Namun bayi tersebut masih lahir dengan tanpa kulit. Lalu Kisap tadi langsung menenggelamkan bayi tersebut hingga tewas. Maya pun tidak sengaja melihat proses melahirkan tersebut, dan ia merasa terkejut dengan kejadian yang dilihatnya. Tanpa sengaja, Maya menimbulkan suara yang membuat dirinya ketahuan. Namun Rati membantu Maya dengan menutup mulutnya dan membantunya untuk bersembunyi. Di sini terlihat Rati sudah tahu bahwa Maya adalah anak terkutuk yang dicari-cari selama ini. Dia mengatakan kepada Maya untuk jangan takut kepadanya karena dia berbeda dengan orang lain. Kemudian Rati membawa Maya ke rumahnya dan akan menceritakan sesuatu yang terjadi pada desa tersebut. Setelah sesampainya di rumah, Maya mengatakan soal bayi yang tadi dilihatnya. Rati pun yang mengerti maksud Maya langsung memberitahu bahwa itu adalah kutukan. Dan Rati juga mengatakan bahwa desa itu terkena kutukan sudah 20 tahun lebih. Maka dari itu, di desa tersebut tidak ada anak kecil. Lalu Rati melanjutkan ceritanya, bahwa dulu seorang laki-laki yang kaya raya sekaligus menjabat sebagai kepala desa di sana. Dulunya keluarga tersebut tinggal di rumah kosong yang ditempati Maya dan Dini tadi. Dan katanya mereka mempunyai banyak sekali pembantu, termasuk seorang perempuan yang bernama Nyai Misni. Lalu laki-laki kaya tersebut mempunyai anak laki-laki yang diberi nama Kidono Wongso. Dan ketika ayah Kidono Wongso meninggal, dia mewarisi seluruh harta kekayaan ayahnya. Kidono Wongso juga mahir dalam membuat wayang kulit dan mendalang. Singkat cerita, Kidono Wongso beranjak dewasa dan menyukai seorang wanita yang bernama Nyai Sinta. Dan kemudian mereka pun menikah. Setelah 3 tahun pernikahannya, Kidono Wongso dan Nyai belum juga dikaruniai anak. Lalu 5 tahun kemudian, Nyai Sinta baru hamil, sehingga Kidono Wongso yang tahu bahwa istrinya sedang hamil itu pun dia sangat senang. Namun setelah bayi itu lahir dengan tanpa kulit. Bertahun warga belum pernah melihat anak itu. Namun pada satu ketika, 3 anak di desa itu hilang dan tidak pernah ditemukan. Dan di keesokan harinya, warga melihat anak Kidono Wongso yang pertama kalinya. Namun warga menaruh curiga pada keluarga Kidono Wongso. Hingga kejadian di malam hari,
Ketika ia sedang pentas wayang kulit, Ki Donowongso tiba-tiba gila dan membunuh semua anggotanya dan juga dirinya sendiri. Lalu anak perempuannya dibawa oleh salah satu pembantunya dan dibawa ke kota. Nama anak itu adalah Rahayu atau biasa disebut dengan Maya. Sejak hari itulah desa itu menjadi desa terkutuk. Bayi-bayi yang lahir di desa itu tidak mempunyai kulit dan harus dibunuh. Dan Ki Saptadi pun bicara bahwa jika ingin memutuskan kutukan ini, maka anak pertama Ki Donowongso harus dikuliti dan dijadikan wayang kulit. Ketika Maya sedang merenung karena mendengar penjelasan dari Rati, tiba-tiba mata Maya tertuju pada sebuah foto yang menurutnya tidak asing. Ya, foto itu adalah laki-laki yang mencoba membunuhnya di jalan tol waktu itu. Dan juga dia adalah suami dari Rati. Dan ternyata Rati pun sedang mengandung anaknya. Maya pun shock berat. Tidak lama kemudian, warga menggedor pintu rumah Rati guna mencari di mana Maya berada. Di sana Maya bersembunyi dan mendengarkan percakapan bahwa Dini sudah dikuliti dan dijadikan wayang kulit. Rati pun menyuruh Maya untuk kabur dari desa itu. Lalu Maya menelepon tukang delman yang kemarin mengantarnya ke desa itu. Ia juga membawa seorang polisi. Namun ternyata polisi itu adalah warga dari desa itu. Dan tukang delman pun harus dibunuh. Singkat cerita, Maya yang sedang berlari untuk menghindari warga, tiba-tiba dia bertemu dengan 3 hantu anak-anak yang selama ini mengikutinya dan memperlihatkan kejadian sesungguhnya. Ternyata dulunya terjadi sebuah perselingkuhan antara Nyai Sinta dan Ki Saptadi. Dan di belakang Ki Donowongso, Ki Saptadi bermain hal yang tidak senonoh bersama Nyai Sinta. Hal itu pun diketahui oleh ibu Ki Saptadi. Lalu ia mengambil selai rambut dari Nyai Sinta dan juga Ki Saptadi dan melakukan sebuah ritual. Ritual itu bermaksud untuk supaya Ki Saptadi melupakan segalanya tentang Nyai Sinta dan juga bermaksud untuk melenyapkan anak yang dikandungnya. Kemudian terlihat Ki Donowongso sedang menyekap dan membunuh 3 anak yang hilang di desa itu. Lalu anak tersebut dikuliti dan dijadikan wayang. Kemudian diadakannya pementasan wayang kulit. Secara kebetulan, anaknya yang lahir tanpa kulit itu kemudian sembuh dan mempunyai kulit lagi. Namun setelah itu, anaknya selalu diganggu oleh arwah 3 anak yang dibunuh Ki Donowongso. Maka dari itu, Ki Donowongso membuat sebuah jimat yang disimpan di paha anaknya itu. Lalu terlihat ketika Ki Donowongso akan manggung, terjadilah sebuah insiden yang mengerikan. Ia dipukul dan digantikan oleh Ki Saptadi. Lalu Ki Saptadi berpura-pura menjadi dalang dalam pementasan tersebut dan membunuh semua anggotanya serta Nyai Sinta. Dia tega melakukannya karena dirinya sudah diguna-guna oleh ibunya. Setelah itu, Ki Saptadi menggorokkan golok kepada Ki Donowongso, sehingga seolah-olah ia bunuh diri. Dan hantu anak-anak itu pun memberitahu cara agar terlepas dari kutukan. Maya harus mengambil wayang yang ada di rumah Ki Saptadi dan dikubur bersama tubuhnya yang berada di rumah Maya. Lalu Maya pun kembali sadar. Maya pun bergegas ke rumah orang yang dulu dibiarkan hidup tanpa kulit. Dan memang benar, orang itu kesakitan dengan tubuh yang hancur. Lalu Maya pergi ke rumah Ki Saptadi dan bergegas membawa wayang kulit dari ketiga anak itu. Lalu membawa dan menguburkannya bersama tulang belulang anak-anak itu. Dan kemudian anak-anak itu pun menghilang. Mereka sudah tenang dan sepertinya kutukan itu sudah musnah. Dan ketika Maya akan pergi, ibu Ki Saptadi menghampiri Maya dan mengatakan bahwa Ki Saptadi adalah anak dari hasil hubungan gelapnya dengan ayah Ki Donowongso. Maka secara tidak langsung, Ki Saptadi dan ayah Maya adalah saudara. Namun Nyi Misni tidak pernah memberitahu Ki Saptadi. Maya pun tertangkap oleh warga dan akan diritualkan. Saat Maya sadar, ia sudah dalam keadaan tergantung. Maya mengatakan bahwa kutukannya telah hilang dan tidak akan ada lagi bayi yang terlahir tanpa kulit, karena Maya sudah menguburkan wayang kulit dari ketiga anak itu di bawah rumahnya. Namun Ki Saptadi tidak percaya dan akan tetap mengeksekusi Maya. Lalu Maya mengatakan bahwa ia adalah anak Ki Saptadi dengan Nyai Sinta, anak hasil hubungan gelapnya. Ki Saptadi kaget dan bingung. Maya pun mengatakan bahwa ini semua adalah ulah Nyai Misni, ibunya Ki Saptadi. Namun saat itu Nyai Misni menyangkal pernyataan Maya dan malah meminta Ki Saptadi untuk segera mengeksekusi Maya. Kalau tidak, ia akan melakukan bunuh diri. Ki Saptadi akhirnya memilih untuk mengeksekusi Maya. Namun saat itu juga datanglah Rati. Rati berteriak bahwa anak yang baru lahir itu sehat dan mempunyai kulit.
Dan itu membuktikan bahwa semua yang dikatakan Maya itu adalah benar. Nyai Misni merasa tidak terima, lalu ia hendak mengeksekusi Maya dengan tangannya sendiri. Namun dihentikan oleh Ki Saptadi yang merasa malu oleh perbuatan ibunya. Lalu Ki Saptadi bunuh diri, dan Nyai Misni pun meratapi anaknya yang bunuh diri itu, dan ia pun juga ikut melakukan bunuh diri. Kemudian Ratih pun menyuruh Maya segera pergi dari desa itu. Sambil menangis, Maya berlari pergi, dan ia pun pergi dengan naik mobil pasar. Singkat cerita, setahun berlalu, kehidupan di desa itu pun kembali normal, dan anak-anak pun terlahir dengan selamat. Lalu Sin menunjukkan seorang polisi yang dahulu membunuh sopir delman. Kini istrinya sedang hamil dan hendak melahirkan. Namun saat itu istrinya sedang merasa ingin pipis. Bukannya pipis, ia malah bercermin. Dan di cermin itu muncullah sosok makhluk baru, dan ternyata itu adalah Nyai Misni, yang menjadi makhluk mengerikan yang memakan janin dari perempuan yang akan melahirkan itu. Dan kemudian saja itu akan menjadi teror atau kutukan baru untuk desa tersebut. Dan film pun berakhir.